Kita bersama-sama di bulan Juni ini, ya, dalam satu bulan tentang leadership, tentang tema-tema kepemimpinan. Dari minggu pertama sampai nanti minggu depan, minggu yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kepada saudara tentang beberapa hal untuk kita waspadai sebagai seorang pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya bahwa kita semuanya adalah para pemimpin dalam kerajaan Allah? Angkat tangan saudara kalau saudara percaya. Amin. Saudara, bagi kami saudara bukan hanya sebagai jemaat saja. Minggu lalu telah saya sampaikan. Ya, ketika kami melihat Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari adalah calon-calon pemimpin di dalam kerajaan Allah. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Betul saudara? Ya, oleh karena itu orang kalau tidak bisa pimpin dirinya sendiri, dia tidak mungkin jadi pemimpin jemaat. Itu jelas Alkitab katakan seperti itu. Ya, orang kalau tidak bisa pimpin dirinya sendiri, orang kalau nggak bisa ngatur dirinya sendiri, ya, orang kalau kehidupan pribadinya masih carut-marut, saudara, bagaimana mungkin dia bisa pimpin orang lain? Bagaimana mungkin dia bisa jadi pemimpin di dalam tubuh Kristus? Tidak mungkin. Seseorang, bahkan ini jadi salah satu mata pelajaran waktu ada di MSC. Betul, masih ingat saudara, memimpin diri sendiri. Betul? Ya, seseorang sebelum memimpin orang lain, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Dia harus bisa untuk mendisiplin dirinya sendiri. Bagaimana waktu doa dia? Bagaimana kehidupan pribadinya? Bagaimana kehidupan keuangannya? Bagaimana prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan yang dia jalani setiap hari? Bagaimana pekerjaannya? Kalau ini menyangkut pekerjaan, ya bagaimana dia mengelola apa yang semua yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Itu hal-hal yang penting sekali. Karena apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri, kalau dia tidak pernah menyayangi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menyayangi orang lain. Katakan amin, saudara. Amin. Iya loh. Ya, seseorang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa menghargai orang-orang lain, apalagi orang yang dia pimpin. Entah di dalam gereja, entah di luar gereja. Sama saja, saudara. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengatur dan mengasihi orang-orang yang bekerja dengan dia di luar sana. Saudara, kita tidak bisa bedakan di dalam gereja, di luar gereja. Sama semuanya. Ini prinsip yang sangat-sangat universal. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda melihat seorang pemimpin yang begitu lalim dalam tanda kutip, ya kan, yang dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan dia tidak peduli dengan orang lain, dan dia sering mengambil hak orang lain, saudara, tidak mempedulikan orang-orang yang dia pimpin, Anda bisa tahu bahwa sebetulnya itulah yang dia lakukan atas dirinya sendiri sebetulnya, karena dia tidak pernah mengasihi dirinya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, mari hari ini kita menjadi orang-orang yang bisa untuk memimpin diri kita sendiri. Orang-orang yang mampu untuk mengatur, ya, segala sesuatu karena kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri itu lain dengan narsis, ya Bapak Ibu, ya. Bukan, ya kan? Ini tidak ada hubungannya dengan narsisme. Ya. Ini penting sekali, saudara. Untuk mengasihi diri sendiri berarti Anda bisa untuk mengatur yang terbaik. Saya kasih contoh. Ya, orang yang tidak bisa mengatur makanannya, orang yang tidak bisa mengatur gaya makanannya. Ini simple, ini contoh simple, saudara. Ya, maka sebetulnya dia tidak bisa mengatur banyak hal di dalam kehidupannya. Saya itu banyak melihat, ya, saudara, kadang-kala kita lihat orang tuh, kita lihat yang luarnya, ya, kita lihat yang wow, kita lihat pencapaiannya, kita lihat yang kelihatan apa yang di depan mata ini loh. Ya, semuanya yang kita lihat itu yang di depan mata. Tapi saya telah belajar berpuluh tahun ini untuk melihat orang itu bukan pada luarnya dahulu, tetapi ada pada apa yang ada di dalamnya dahulu. Saudara, hal-hal kecil, hal-hal yang sepele-sepele itulah yang itu menunjukkan siapa kita sebetulnya. Ada orang itu, ya, dikasih sedikit langsung ngelunjak loh, saudara. Baru dipercaya sedikit langsung ngelunjak. Ada orang dipercaya sedikit tambah rendah hati. Ada macam-macam orang itu. Ya, ada apalagi dikasih banyak tambah melunjaknya berkali-kali, saudara. Tapi ada loh orang diberikan banyak kepercayaan, diberikan banyak tanggung jawab, malah lebih rendah hati dari hari ke hari. Betul loh, saudara. Ya,
Dulu di sekolah Alkitab saya banyak melihat, ya kan, orang loh ya, dosen-dosen tuh yang gelarnya tuh S3, telecehan di belakang namanya, saudara, ya kan, gelar aja bisa telecehan loh saudara, ya. Saya enggak semua, tapi saya lihat saudara, rata-rata mereka tuh lebih rendah hati, rata-rata, ya kan, enggak mau, mereka tambah risih kalau ada acara namanya ditulis dengan gelarnya lengkap, enggak mau, mereka tambah enggak mau, enggak usah, tulis nama biasa saja, ya. Tapi yang belum lulus, nah ini saudara, ya kan? Ya, justru yang belum lulus, ya kan? Atau mungkin yang baru S1 ini saudara, ya kan saudara, merasa paling tahu, merasa paling hebat daripada yang gelarnya telecehan tadi saudara. Oke, di mana-mana pokoknya jangan lupa gelar, dipastikan. Ya, kalau ada undangan, gelarnya mana? Enggak ada gelarnya, ada yang seperti itu loh orang saudara. Bapak Ibu Saudara, saya telah belajar melihat hal-hal kecil di dalam hidup ini, itu menunjukkan siapa orang itu. Perhatikan ini. Ada orang yang waktu memulai biasa-biasa, mungkin panggil Anda, ya Bapak Ibu mungkin panggil Anda dengan sebutan, oh ya Ko, iya C, iya Pak, iya Bu. Ya kan? Mungkin baru pertama kali saudara memulai, begitu kelihatan hormatnya, tetapi begitu diangkat dalam satu posisi tertentu, yang dulunya manggil Pak sama Bu, yang dulunya manggil Koko dan Cece, sekarang Pak Jambal panggil nama. Pernah temui orang seperti itu? Ada, sering saudara. Saya perhatikan ada beberapa orang yang seperti itu. Di luar ya, saya nggak ngomong di sini loh saudara, ya kan? Ya, di luar. Dan saya memperhatikan orang-orang seperti ini bukan untuk menghakimi, tapi saya tahu ternyata posisi jabatan itu bahkan bisa untuk mengubah hati seseorang karena orang ini ternyata memang belum terlalu siap untuk menerima itu. Halo? Pernah temui seperti itu ya? Itu simpel kan? Simpel. Oh simpel itu saudara. Itu bukan masalah ingin dihormati atau enggak dihormati. Enggak, bukan masalah tentang itu. Ya, loh, dulu pertama kali masuk belum punya jabatan apa-apa, belum ada apa-apa. Begitu kelihatan hormat sekali, panggilnya iya, Koci, Pak, Bu, iya. Ya, tapi begitu diangkat, apalagi mungkin diangkat lebih daripada pemimpinnya yang dulu ini, saudara. Kemudian enggak lagi panggil Pak, Bu, enggak lagi panggil dengan sebut, langsung panggil nama. Langsung agak kelihatan, kalau orang Surabaya bilang, yo-yo-o. Apa itu yo-yo-o, saudara? Ya, terjemahan sedikit bahasa roh itu saudara. Ya, yo-yo-o gitu loh. Itu menunjukkan siapa kita sebetulnya. Itulah tanda bahwa yang namanya kepemimpinan itu sometimes it's not easy. Itu memang tidak mudah. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, tidak mudah. Kepemimpinan itu tidak mudah. Ya. Karena itu menunjukkan, it reveals you. Itu menunjukkan siapa saudara sebetulnya. Leadership will reveal the true you. Kepemimpinan akan menunjukkan siapa Anda sebetulnya. Dan contohnya enggak jauh-jauh. Alkitab itu banyak contoh saudara. Alkitab itu terus terang terus saudara. Kayak lampu Philips itu. Ya kan? Alkitab itu menunjukkan kepada kita plusnya seseorang juga minusnya seseorang. Kebaikannya juga keburukannya. Kehebatannya juga kejatuhannya. Kenapa? Ya, karena Alkitab menjadi cermin bagi saudara dan saya. Untuk kita terus mengoreksi diri kita. Untuk kita terus mengoreksi kepemimpinan kita. Untuk kita mengoreksi terus karakter kita sebelum orang lain tegur kita. Mari kita semuanya autokritik diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya, Alkitablah cerminan bagi kita itu. Untuk kita autokritik diri kita sendiri. Autokritik diri kita sendiri. Haleluya. Ya. Saudara, beberapa contoh Alkitab ini adalah contoh-contoh yang tidak baik. Tapi ini kejadian dan ini nyata. Menunjukkan bahwa orang kalau dia tidak jaga, kalau dia berhenti untuk bertumbuh, kalau dia berhenti untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, maka
kepemimpinannya akan berubah arah, kepribadiannya akan jatuh. Dan itu menjadi contoh supaya kita tidak terjebak dalam dilema yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Yang pertama, kalau Anda perhatikan contoh Daud, 2 Samuel pasal yang ke-11. Mari kita buka sebentar saudara, supaya kita betul-betul baca Alkitab. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita semuanya mungkin sudah tahu cerita ini. 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Perhatikan, Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Saudara, dan seterusnya. Anda tahu cerita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini cerita tentang orang yang dikasihi. Seseorang yang Tuhan sendiri berkata, after my own heart. Seseorang yang dekat dengan hatiku. Ini Daud, saudara. Tokoh yang selama ini ya diasumsikan secara positif. Di sini kita bisa belajar. Ada hal-hal tertentu di mana kita bisa belajar sesuatu yang baik dari Daud. Tetapi di sini Alkitab juga menceritakan kepada kita bahwa Daud adalah juga manusia biasa yang punya kelemahan. Daud juga punya natur dosa dan dia telah terjebak di dalamnya. Lihat saudara, ini menunjukkan tentang siapa Daud sebetulnya. Ini menunjukkan tentang kelemahan pribadinya. Baik sebagai pribadi, baik sebagai pemimpin. Inilah kelemahan pemimpin. Inilah the dark side, sisi gelap dari Daud. By the way, saya kasih tema pada siang hari ini. Dark side of a leader. Sisi-sisi gelap seorang pemimpin. Saudara. Kita perlu perhatikan ini. Ya. Kenapa? Karena ini adalah jebakan dan ini terjadi kepada semua orang. Ya. Mengapa? Nanti kita lihat alasannya. Dan ini terjadi kepada Daud. Pada waktu raja-raja berperang, pada waktu semua dia atur, saudara, dia tinggal di Yerusalem. Dan dia jalan di atas soto istana dan dia lihat ke bawah. Ya, saudara, langsung dia suruh orang tanya tentang wanita itu dan kemudian dia suruh orang untuk panggil perempuan itu. Di sini kita jelas lihat saudara bahwa Daud punya kelemahan secara kepribadian. Dan ini mempengaruhi kepemimpinannya. Betul? Ini adalah sisi gelap dari Daud. Dan ini juga adalah sisi gelap dari Batsheba. Lo kok mau? Sekalipun itu raja. Apakah dia tidak ingat bahwa suaminya sedang berperang untuk membela bangsanya? Mempertaruhkan hidupnya. Baru dipanggil oleh Daud. Oh, yang panggil Daud. Langsung dia mau, langsung dia datang, saudara. Saya coba berimajinasi ya. Apa dia pikir, suamiku kan cuma pasukan biasa. Berapa sih gaji prajurit? Kebetulan nih yang panggil raja. Saudara, berarti Batsheba ini juga tidak baik-baik amat. Ini juga adalah sisi gelap dari Batsheba.
Tinggal tunggu kesempatan saja. Jadilah. Halo. Saudara, kita bisa lihat sebuah contoh di sini. Alkitab menceritakan dengan jelas kepada kita. Bagaimana dengan Salomo? Itu Daud. Bagaimana dengan Salomo? Oh jelas, Salomo memulai dari hal yang sangat-sangat rohani. Berakhir dengan duniawi. Tapi untung masih bisa bertobat. Ada banyak orang yang gak punya kesempatan bertobat loh seperti Salomo, saudara. Kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah itu adalah kitab pertobatan Salomo. Tapi Salomo harus bayar harga yang mahal. Dia mati dalam masa tua dan dalam masa kesendiriannya. Dia terasingkan atau diasingkan. Dalam pengasingan yang menyiksa itu dia tulis kitab pertobatannya, kitab Pengkhotbah. Sebagai pesan buat kita semuanya. Tapi kita tidak perlu mengalami seperti Salomo alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita tidak perlu alami seperti Salomo alami. Di Jakarta tuh ada. Ya ini cuma ngomong aja, saudara ya. Hamba Tuhan yang juga pernah mengalami seperti Daud dan Salomo. Oke, tapi menolak pertobatan. Tetap khotbah di mana-mana. Tetap digandrungi di mana-mana. Tetap ditepuk tangani di mana-mana. Laris tuh di YouTube, saudara. Tanpa pertobatan loh. Menolak pertobatan. Dengan terang-terangan menolak pertobatan. Menolak di cover. Menolak di berhenti sementara waktu. Menolak, saudara. Padahal betul-betul sudah mengalami seperti Daud dan Salomo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan buta dengan sesuatu yang kelihatannya indah di depan mata. Halo. Amin, saudara. Mari kita melihat dengan sungguh-sungguh. Karena ini sudah zaman digital. Ini zaman keterbukaan informasi. Betul bukan, saudara ya? Kita bisa temukan segala macam dan segala macam yang ada di dalam handphone kita. Oleh karena itu kita perlu bertumbuh terus di dalam ajaran yang sehat. Bagaimana dengan Salomo? Memulai dengan sesuatu yang indah. Doanya itu luar biasa loh, saudara. Ya, Tuhan, ya berikan aku hati yang paham untuk menimbang hukum. Itu adalah doa yang cukup menawan bagi Tuhan. Ya, karena dia tidak minta harta, kekayaan dan semuanya sebagai anak muda. Ini anak muda yang ngomong loh, saudara. Anak muda yang masih culun. Putra mahkota yang masih usia belasan tahun. Anak muda yang sangat culun. Oke. Yang tidak punya pengalaman apa-apa dalam kehidupan. Yang lahir langsung makan dengan sendok emas dan garpu emas. Dan dia tahu siapa dirinya, saudara. Dan dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku ini masih culun. Kalau saya mau pakai bahasa gaul hari ini. Ya, berikan aku hati yang paham untuk menimbang hukum. Siapa yang bisa memimpin bangsa yang besar ini? Harus ngurusi perkara-perkara orang dewasa. Aku sendiri belum mengalami kok. Aku sendiri belum mengalami. Ya, belum tentu. Kalau Anda belum mengalami sesuatu yang dialami oleh anggota atau member CG saudara, Anda tidak bisa menangani dan tidak bisa punya hikmat untuk itu. Allah akan berikan hikmat itu kepada para pemimpin yang muda. Amin, saudara. Tuhan akan berikan hikmat. Jangan takut jadi pemimpin. Jangan takut jadi pemimpin. Masalahnya banyak orang takut jadi pemimpin, saudara. Membuang kesempatan, takut jadi pemimpin, tidak mau. Kenapa? Nanti kita lihat ada beberapa alasan. Salomo datang di hadapan Tuhan, dia bersimpu, Tuhan berikan aku hati. Berikan aku hati. Saudara, dengan dia berkata berikan aku hati. Itu adalah sangat dekat dengan hati Tuhan. Seolah-olah dia berkata seperti ini loh ya saudara. Berikan aku hatimu Tuhan. Berikan aku hatimu supaya aku bisa pimpin bangsa ini. Supaya aku bisa tangani perkara-perkara yang rumit atas bangsa ini. Yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dan itu kelihatan. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo bukan? Seorang pemimpin kalau dia betul-betul datang di bawah kaki Tuhan. Anda akan betul-betul dipimpin, akan diberikan hikmat untuk memimpin perkara-perkara yang mungkin belum pernah Anda alami dalam hidup Anda. Halo? Oleh karena itu jangan takut jadi pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan takut untuk mengambil tanggung jawab. Jangan takut untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai seorang pemimpin. Di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun juga. Karena mungkin kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kali. Mungkin. Jangan takut. Kenapa? Tuhan akan kasih Anda hikmat. Tuhan akan kasih Anda hikmat. Tiba-tiba
Hikmat itu bekerja saja. Hikmat itu bekerja. Kata-katamu akan diurapi. Marifat itu akan keluar ketika engkau berbicara kepada seseorang. Memberikan nasihat dan semuanya. Orang akan merasakan, orang akan tahu bahwa Tuhan menyertaimu. Karena apa? Karena hatimu melekat kepada, dan hati itulah yang didoakan oleh Salomo, bukan? Saudara, pada awal-awal kepemimpinannya, dan dilihat ketika bagaimana dia anak muda tapi bisa atur semuanya dengan baik. Atur semuanya dengan baik. Oke? Semuanya diatur, saudara. Apalagi yang Alkitab katakan, bagaimana hikmatnya ketika dua ibu rebutan anak itu. Kok bisa punya hikmat seperti itu? Kok bisa punya jawaban jitu semacam itu? Itu tidak bisa dipelajari Bapak Ibu Saudara. Itu akan datang pada waktunya ketika engkau hatimu melekat kepada Tuhan. Ketika engkau melekat dengan firman-Nya. Firman ini loh akan mendatangkan hikmat-hikmat tertentu dalam kepemimpinan saudara. Untuk menyelesaikan masalah. Ratu Sheba datang. Ratu dari Ethiopia. Sheba itu Ethiopia. Dan melihat kerajaan Israel. Alkitab katakan bagaimana cara duduknya, cara berdirinya pegawai-pegawai Salomo, posisi sendok, garpu, piring semuanya, tata cara liturgi, penyambutan kenegaraan saudara, luar biasa. Ratu negeri Sheba, Ratu Sheba ini sangat-sangat kagum dengan apa yang Salomo lakukan. Bagaimana anak muda culun bisa punya ilmu manajemen yang seperti itu? Kalau Tuhan tidak menyertai. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Tapi memang ada miss-nya juga saudara. Ya, ternyata juga one night stand dengan Salomo. Itu sisi gelap Salomo saudara. Orang tuh bisa hidup dalam dua dunia kalau orang tuh mau. Ini yang kita harus hati-hati sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin kita harus memastikan bahwa hidup kita itu terus hidup dalam satu dunia. Amin saudara. Ya, Salomo gagal dalam hal itu seperti papanya gagal. Ini bukan kutuk keturunan. Papa gagal, anak pasti gagal. Loh kalau gitu kan cucunya gagal. Loh cicitnya gagal, semua gagal. Nggak bisa gitu dong. Ini doktrin yang salah yang dipercaya di banyak orang Kristen. Ya, kapan-kapan kita ngomong soal itu. Tapi dia mengulangi kegagalan dari ayahnya. Masalah moralitas. Bahkan lebih parah lagi saudara. Itu terjadi ketika hatinya mulai bergeser. Ketika puji-pujian, ketika keberhasilan, ketika semuanya membutakan mata Salomo. Hatinya mulai bergeser. Bukan lagi kepada Allah. Bukan lagi kepada Allah yang dia doakan doa awalnya, tapi kepada yang lain-lain. Alkitab katakan dengan terus terang, istri-istrinya menarik hati Salomo. Hati yang dia minta tadi, yang awalnya diarahkan ke Tuhan. Hatinya mulai ditarik oleh noni Fir'aun. Oke? Hatinya mulai ditarik oleh noni Moab, saudara. Hatinya mulai ditarik oleh nona-nona Ethiopia. Salomo punya dark side. Salomo punya sisi gelap di sana. Salomo punya fantasi-fantasi yang gila. Apa yang terjadi? 1000 dia punya, betul? Kok bisa ngitung pas 1000? Hebat saudara. Alkitab katakan berapa? 300 istri, 700 gundik. Atau kebalikan. Kok bisa? Apa yang terjadi? Hancurlah Salomo. Hancurlah kerajaan itu. Terpecahlah menjadi 2. Di tangan anaknya, Rehabeam. Untung masih bisa bertobat. Ada orang yang tidak punya kesempatan bertobat loh seperti Salomo. Tapi kalau Salomo pun akhirnya bertobat, itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Menjadi pelajaran buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kita perhatikan di sini. Ini yang terjadi. Bagaimana Yunus? Yunus adalah salah satu contoh yang lain. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang agak ekstrim. Kita lihat sedikit ya, saudara ya, beberapa contoh Alkitab ini. Yunus pasal yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Yunus pasal pertama ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis
jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kata jauh, kalimat jauh dari hadapan Tuhan, diulang 2 kali berarti itu betul-betul ditekankan, itu penting saudara. Yunus betul-betul lari dari Tuhan. Dia menolak tugas yang dari Tuhan. Mengapa? Ini sisi gelap juga dari Yunus. Dia punya ultra nasionalismenya terlalu kuat, saudara. Kenapa? Karena Niniwe itu jajah Israel. Asyur itu jajah Israel. Dan orang-orang Asyur itu kejam sekali. Ya, mereka itu menyiksa tawanan. Ya, cara berperang mereka itu barbar betul, saudara. Dan Yunus itu saksi mata, dia melihat dengan sendiri bagaimana orang-orang sebangsanya dihabisi oleh orang-orang Asyur. Dan dihabisinya dengan cara yang sadis. Ya, kalau diceritakan ini sadis saudara. Ya kan, ratingnya R itu saudara. Ya kan, bagaimana orang disate dan sebagainya. Ditusuk dengan tombak, disate dan cara-cara yang dikuliti hidup-hidup. Dan waduh saudara, itu pemandangan mengerikan, menimbulkan luka dalam hati Yunus. Dia benci dengan Niniwe, dia benci dengan Asyur. Dia benci. Di dalam kebencian itu, Tuhan loh kok masih bisa pakai saudara. Tuhan datang loh sama Yunus, kasih firman, Yunus pergi ke Niniwe. Justru disuruh pergi ke Niniwe. Dia tolak, dia gak mau. Kenapa? Ultranasionalismenya begitu kuat. Itu sama dengan kalau hari ini di Israel sana. Orang Yahudi disuruh pergi ke orang Arab disuruh pergi ke orang Yahudi. Lalu rangkulan, memaafkan setelah perang gembur-gemburan kemarin. Sama seperti itu saudara. Dia marah. Kenapa Niniwe? Kenapa? Loh, maunya dia tuh apa? Habisi semua dong Tuhan. Ya kan, sikat semuanya, habisi semuanya. Itulah yang dia inginkan, itu yang dia mau. Seorang nabi tapi punya sisi gelap. Seorang nabi tapi punya sisi-sisi yang tidak manusiawi, saudara. Tapi Tuhan berurusan dengan Yunus, bukan? Tuhan berurusan dengan Yunus. Karena Tuhan mau selesaikan apa yang tidak benar di dalam hati Yunus. Tuhan mau selesaikan gairah-gairah ultra nasionalismenya ini. Ya. Untuk kemudian dia harus selaraskan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari 3 contoh yang kita lihat tadi, kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan mereka. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pun punya sisi-sisi gelap di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kita? Mengapa itu semua terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama, ya mengapa ada dark sides pada setiap pemimpin? Karena itu adalah natur dosa. Karena sifat dan karakter Allah itu dirusak karena natur dosa itu, saudara. Itu masuk ke dalam manusia. Ini yang pertama. Ya, jadi kalau Anda lihat, bahkan orang yang rohani pun bisa lakukan kesalahan. Orang yang kelihatannya sangat rohani, orang yang kelihatannya dari bahasanya adalah bahasa-bahasa yang rohani, tapi pada satu waktu tertentu Anda melihat kejatuhan dia, Anda mungkin mendengar, membaca dan begini dan begitu. Saudara harus ingat satu, bahwa setiap orang, semua manusia itu punya natur dosa di dalam hidupnya. Amin. Setiap kita pun punya. Kita harus berhati-hati dalam itu ya. Yang kedua, saudara, dark side itu ya. Natur dosa itu bisa menimbulkan apa? Natur dosa itu bisa menimbulkan yang namanya false belief di dalam hidup manusia, dalam hidup setiap orang. Setiap manusia ini punya yang namanya false belief. Ya. Kepercayaan yang salah. Ada hal-hal yang dia percayai tapi itu sebetulnya salah, saudara. Kenapa? Ya, ada beberapa false belief. Ada beberapa false belief dalam diri manusia. Setiap pemimpin itu biasanya punya false belief.
setiap kita juga. Dan inilah yang kadangkala membuat seorang pemimpin untuk tidak mau dipakai lebih, atau tidak mau untuk mengambil tanggung jawab lebih, atau mungkin menolak. Ketika Tuhan mau pakai dia lebih. Yunus menolaknya. Ya. Dan banyak contoh yang lain. Yang pertama adalah takut ditolak. Anda bisa lihat di PPT di depan. Ya. Takut ditolak atau takut tidak diterima, saudara. Ada orang yang false belief-nya adalah takut ditolak. Kenapa bisa muncul seperti ini? Pertama, natur dosa. Yang kedua, mungkin pola asuh dalam keluarga. Oke, pola asuh dalam keluarga. Ya, takut ditolak, saudara. Ya. Itu berkembang ketika dia masih kecil. Dalam pola asuh tertentu dalam keluarga dia. Ya, yang membuat dia takut untuk ditolak. Ya, dia tidak mau dia tidak mau lebih karena dia takut ditolak. Dia mau play safe saja. Supaya apa? Supaya dia tidak ditolak. Ya. Dia menjadi orang mungkin yang tidak kreatif akhirnya. Kenapa? Karena takut ditolak, saudara. Karena mungkin dia waktu di sekolah dulu coba buat yang agak aneh, dihina sama teman-temannya, mungkin dihina sama gurunya mungkin. Oke? Takut ditolak. Bisa. Yang kedua, itu bisa menimbulkan yang namanya takut dihukum. Ada orang-orang tertentu yang punya false belief itu takut dihukum. Ya, takut salah, takut dihukum, saudara. Ya. Dulu mungkin pola asuhnya waktu kecil buat sesuatu, orang tuanya bilang, enggak boleh, jangan. Ya, karena orang tuanya mungkin terlalu khawatiran, saudara. Jangan, semuanya jangan. Bingung semuanya, saudara. Ya kan? Jadi dia betul-betul takut untuk dihukum. Takut salah. Kalau aku salah nanti dia apa kan? Dihukum. Ya. Pola asuh dalam keluarga itu terbentuk. Dan itu mewarnai dia ketika dia bertumbuh besar. Ya. Kemudian yang ketiga, takut disakiti. Ada orang-orang tentu yang takut untuk disakiti. Ya, takut disakiti. Sensitif sekali akhirnya. Saudara. Ya. Sedikit-sedikit tersinggung, gampang tersinggung, gampang pahit, gampang ini, gampang itu. Ya, saudara, karena apa? Karena dia takut disakiti. Dia pasang tembok yang tebal, ya, karena dia takut disakiti. Akhirnya banyak orang yang tak ingin masuk ke dalam kehidupannya, gagal masuk dalam kehidupannya. Karena dia sudah belum apa-apa, sudah pasang tembok yang besar. Takut disakiti. Maaf, beberapa dari orang-orang yang punya kecenderungan seperti ini, akhirnya dalam usia-usia, mencapai usia tertentu mungkin belum menikah. Karena memang dia punya pengalaman, takut apa? Disakiti. Apalagi kalau lihat di keluarga, mungkin ada masalah di keluarga, papa mama mungkin cerai dan semuanya, itu menambah trauma, itu menambah sebuah alasan untuk dia percaya tentang false belief-nya. Keempat, takut disalahpahami, saudara. Oke, dia takut disalahpahami. Ya. Saudara, selanjutnya, natur dosa itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan trauma yang negatif. Ya. Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu itu akan membuat dia mempunyai trauma yang negatif. Trauma yang negatif inilah yang bisa menolak seseorang untuk mau dipilih atau untuk mau menjadi pemimpin. Dia tidak mau menjadi pemimpin karena punya trauma yang negatif mungkin. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, pengalaman masa lalu yang membuat dia tidak mau lebih. Yang membuat dia ya sudahlah gini aja. Yang membuat dia ya sudah cukup aku tidak mau. Ya kan? Tidak mau. Takut apa? Takut ditolak kalau aku jadi CGL. Contoh nih, kalau ini CGL ya. Diangkat jadi CGL. Kalau aku jadi CGL nanti aku takut ditolak. Ya kan? Nanti orang-orang tolak aku. Aku enggak bisa ngomong. Padahal bisa ngomong. Ya kan? Aku enggak bisa khotbah. Enggak bisa nyanyi. Siapa cari pengkhotbah? CGL bukan pengkhotbah kok. Ya kan? Aku enggak bisa nih. Aku enggak bisa itu. Takut ditolak. Takut dihukum. Aduh. Sudah 6 bulan. Ya kan? Tapi anggotanya masih 5 orang terus. Takut dihukum sama coachnya. Takut dihukum sama TL-nya, saudara. Ya kan? Padahal enggak dihukum loh, saudara. Tambah dikasih hadiah. Betul enggak, saudara? Ya, ayo terus maju kan tuh hadiah. Takut dihukum, takut ditolak, takut disakiti.
takut disakiti sama orang lain, ya sudahlah play safe saja. Aku enggak mau jadi pemimpin, aku enggak mau jadi cegel, sudah play safe saja, sudahlah. Ya, pokoknya aku datang sudah, aku urus hidupku sendiri, you, me. Pokoknya aku datang ibadah, selesai. Takut disakiti, takut disalahpahami. Aduh, kalau sudah jadi pemimpin tuh pasti salah pahami sama orang. Ya kan, begini salah, begitu salah. Ya kan, mau ngomong gini salah, kau ngomong gitu salah. Pakai baju gini salah, pakai baju gitu salah. Takut disalahpahami dalam semua akhirnya. Sudahlah, ya pusing, gak mau pusing lah sama orang, sudahlah. Saudara, pengalaman-pengalaman membentuk trauma yang negatif sehingga kita tidak mau untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Ini kita harus waspadai. Ya, karena ini bisa merampok potensi kita. Bisa merampok potensi kita. Ada orang-orang yang saya lihat saudara, ya yang seharusnya bisa, seharusnya mampu, tapi potensinya tidak keluar. Mengapa? Ya ini loh yang menyebabkan. Trauma yang negatif itu bisa menyebabkan potensi-potensi itu tidak muncul. Terpendam terus dan tidak muncul. Sekarang waktunya untuk kita memunculkan setiap potensi-potensi yang ada. Inilah waktunya untuk setiap pemimpin dan calon pemimpin di tempat ini. Untuk Anda menang menghadapi dark side di dalam kehidupan Anda. Di dalam sisi kepribadian Anda. Amin. Saudara, untuk berani mengambil tanggung jawab ini. Contoh, beberapa contoh yang saya tulis di depan. Ya, ada orang namanya Adolf Hitler. Ada di sana. Ya. Siapa Adolf Hitler? Saudara, dia punya trauma masa lalu. Ditolak saudara, ya, dihina sama siapa? Orang Kristen, ya kan? Sama orang Yahudi, saudara. Dia benci padahal dia sendiri adalah keturunan Yahudi. Trauma itulah yang membuat dia memupuk sesuatu yang negatif dalam dirinya. Sehingga kita tahu bagaimana cerita selanjutnya. Ada seorang namanya Jim Jones di Guyana. Memimpin sebuah sekte sesat yang mengajak 1.000 jemaatnya untuk mati bersama-sama dalam sebuah perjamuan kudus yang memakai racun. 1.000 orang mau loh dengar pendeta yang ngajak bunuh diri sama-sama. Kok bisa saudara? Halo? Kok bisa suara seorang Jim Jones berhasil mempengaruhi dan dipercaya 1.000 orang untuk bunuh diri sama-sama dengan perjamuan kudus yang isinya racun, makan dan minum. Isinya racun saudara. Kok bisa? Kok mau? Ini loh bahayanya. Orang kalau dia tidak menghadapi dark side di dalam dirinya. Begitu dia sampai pada satu titik tertentu. Dia punya puncak performance, dia punya puncak pengaruh. Maka orang banyak akan tidak bisa membedakan lagi. Buktinya tuh 1.000 orang tuh. Jemaatnya itu bukan orang-orang bodoh loh. Pengacara, hakim, jaksa, polisi, kok mau 1.000 orang mati barengan bersama dengan Jim Jones dalam sebuah perjamuan kudus. Mengapa Jim Jones bisa seperti itu? Ada trauma yang negatif di dalam hidupnya yang tidak pernah dia selesaikan ketika dia bertumbuh di masa mudanya. Saudara, selanjutnya ada contoh yang namanya David Koresh. Oke, sama, ajak mati bareng-bareng pengikut-pengikutnya saudara. Ya, di Amerika sana. Kenapa? Sama. Dia berkata bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah titisan Yesus Kristus. Dia jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang lalim. Contoh selanjutnya, kalau Anda pernah lihat di film ini, Batman. Siapa musuhnya Batman saudara? Joker. Betul ya? Itu tokoh fiktif mungkin ya. Tapi ini sebuah contoh yang pas saudara. Bahwa dia punya false belief. Dia punya dark side di dalam hidupnya. Dalam kepribadiannya. Dia ditolak jadi antisosial. Betul? Ditolak oleh masyarakat, jadi antisosial, ya dibully sama teman-temannya. Maka ajari anak-anak kita hari ini untuk mereka tidak membuli orang lain. Ajari anak-anak kita hari ini untuk mereka tidak percaya dengan bulian orang mungkin terhadap mereka. Bangun self esteem yang baik pada anak-anak kita. Itu contoh saudara, bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman seperti ini bisa mempengaruhi seseorang. Amin. Lalu bagaimana kita bisa mewaspadai? Bagaimana kita bisa handle hal ini? Yang pertama adalah kita harus tahu satu hal bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna dan dia adalah pola yang ideal. Amin. Mau setiap kita
Setiap kita yang tidak sempurna ini, kita harus refer diri kita kepada gambaran Kristus. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus terus berpadanan kepada Kristus. Kita harus terus koreksi kepemimpinan kita. Kita harus koreksi terus kepribadian kita. Koreksi diri kita terus melalui firman Tuhan. Setiap hari kita cocokkan diri kita kepada Kristus. Bukan dicocokkan kepada orang lain. Amin, saudara. Bukan dicocokkan kepada orang-orang lain. Hari ini lagi viral tuh. Seorang bisu Buddha, biksu Buddhis yang khotbah ngomong, tapi yang dikhotbahkan Alkitab. Betul ya? Bahwa saya sedang mengajarkan tentang Yesus. Itu Injil yang lain. Itu Yesus yang lain yang sedang diajarkan. Itu bukan Yesus yang di Alkitab. Itu dicampur-campur ajarannya. Kelihatannya, wow ini khotbah soal Yesus. Orang-orang pada senang di broadcast ke sana kemari. Buat saya itu salah besar, saudara. Dan memang itu salah besar. Saya lihat kalau saya dengarkan dari awal sampai akhir, ngawur ini semuanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, gambar dan rupa Allah Kristus seperti apa yang Alkitab katakan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Mari kita baca sebentar. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Roma pasal 7 ayat yang ke-13. Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata dalam keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Roma pasal 7 bicara tentang perjuangan kita setiap hari untuk kita menaklukkan natur dosa di dalam hidup kita. Perjuangan kasih karunia, setiap hari adalah kasih karunia. Amin. Perjuangan kita setiap hari adalah kasih karunia untuk kita merefer diri kita kepada Kristus. Yang ketiga, setiap kita harus punya komunitas yang terbuka untuk mengingatkan kita serta mau untuk terus dikoreksi. Minggu yang lalu, ya, hamba Tuhan yang minggu lalu berkata bahwa setiap kita harus bisa terbuka, betul? Untuk dikoreksi oleh sahabat-sahabat yang Tuhan tetapkan di sekitar kita. Kita tidak mau dikoreksi karena kita mungkin tidak mau terbuka. Kita harus belajar untuk mengoreksi. Kalau ada teman kita salah, kalau ada saudara kita salah, bilang saudara, jangan didiamkan. Jangan dipikir bahwa selesai sendiri. Enggak selesai kok. Kalau kita lihat sebuah kesalahan, kita harus tahu ya untuk mengingatkan, minimal mengingatkan. Jangan anti terhadap kritik Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, seringkali sebagai orang Kristen ini kita telah lama terlatih untuk kita tuh anti dengan kritik. Terima kritik. Jangan takut dengan kritik, Saudara. Memang betul ada kritik membangun, ada kritik yang hanya sekedar asal kritik yang sifatnya menyerang. Ya, anggap aja itu orangnya tidak dewasa, selesai. Kritik yang menyerang, yang menghancurkan, buang jauh-jauh, jangan disimpan dalam hati. Tapi kalau kritik itu membangun, why not? Kita harus belajar untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita bisa mengingatkan kalau kita tidak punya komunitas yang terbuka. Amin, saudara. Ya, seringkali kita ewu pakewu, betul? Betul bukan? Ya, ewu pakewu, takut nanti tersinggung. Kalau aku ngomong nanti tersinggung. Nanti kalau tersinggung, kalau semuanya takut tersinggung, saudara. Berarti orang itu akan jalan terus di depannya ada lubang, dia akan jatuh betul ke dalam lubang itu. Kalau sudah jatuh ke dalam lubang itu, bagaimana dong? Hanya karena kita ewu pakewu, hanya karena kita apa? Takut membuat orang lain tersinggung. Jangan jadi orang gampang tersinggung. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan jadi orang gampang tersinggungan. Amin. Jangan gampang tersinggungan. Mari kita belajar untuk itu. Nah selanjutnya, dalam kasus-kasus yang ekstrim, ya ada kasus-kasus tertentu yang ekstrim di mana seseorang butuh untuk dilayani lebih lanjut lagi. Psikolog-psikolog Kristen atau bahkan mungkin psikiater Kristen perlu dilibatkan dalam hal ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kita juga harus terbuka dengan hal itu. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan konseling biasa, nggak bisa. Ada kasus-kasus tertentu yang sudah menyentuh kejiwaan yang lebih dalam, yang bisa diselesaikan oleh psikolog-psikolog yang benar, yang Kristen, yang betul-betul takut akan Tuhan, jangan sembarangan saudara. Ya, dan juga mungkin psikiater-psikiater yang juga takut akan Tuhan.
Itu penting ya untuk kita betul-betul mengatasi sisi-sisi gelap di dalam kepribadian kita. Oleh karena itu hari ini, mari kita bangkit saudara. Waktu saya sudah habis, tapi mari kita hari ini, mari kita betul-betul menyambut sesuatu yang Tuhan berikan kepada diri kita. Amin. Jangan takut dihukum, jangan takut salah, jangan takut ini, takut itu, semuanya takut. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita ambil tanggung jawab yang baru. Untuk kita dipakai Tuhan lebih lagi di tahun ini. Amin saudara. Tinggalkan trauma-trauma Anda, masa lalu Anda, pengalaman-pengalaman yang traumatis bagi Anda. Ya, waktunya hari ini untuk kita mengambil tanggung jawab yang baru. Laut Merah tidak akan terbuka kalau kita hanya berdiam di Mesir. Jalan Laut Merah akan terbuka pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.